Pak sudah minggu lalu sudah reminder ke Komteng yang kan ke Joshua Benyamin begitu, tapi dari katanya belum ada feedback. Tolong hari ini Pak segera di feedback mau seperti apa atau kapan begitu harus pemilihan lagi begitu ya. Jadi, memang meskipun lagi-lagi tidak maksimal tapi kewajiban tetap Pak kerjakan untuk tetap jalan dengan baik begitu. Minggu lalu setelah meetnya sudah hampir 2 minggu nih tidak ada asisten sama sekali kan, dan Pak sudah kerja-kerja loh untuk selalu bertanya sampai di mana nih, kapan mau asisten, tapi nggak ada respon berapanya begitu ya. Tolong perhatiannya. Jadi tidak serta-merta bebas tugas, tidak, tetap tugas harus dikerjakan juga begitu. Tidak ada excuse bahwa karena kriminal tugasnya menjadi tidak ada begitu, tidak demikian, tetap harus kerjakan semuanya sesuai dengan apa yang ada level pada Anda semua. Nah, oke. Nah, sekarang Pak mau masuk ke nih berikutnya lagi di PDM-nya ya. Oke, sudah bisa terlihat ya dari apa yang Pak tayangkan di pagi hari ini kah? Oke. Sudah, Pak. Ya, baik. Nah, metode yang kedua itu yang memang dipakai di dalam beberapa software untuk scheduling itu adalah yang disebut dengan Precedence Diagram Method atau PDM. Sebetulnya sama-sama tujuannya untuk mendapatkan beberapa activity yang memang berada di jalur kritis begitu kan. In prinsip dibandingkan dengan arrow diagram barangkali kan lebih mudah ini dipahami dan lebih cepat untuk bisa dimengerti begitu ya dengan program dengan metode yang kedua ini. Nah, kita kan lihat sama-sama. Nah, yang pertama adalah dikatakan bahwa the precedent diagram offers a number of advantages over the arrow diagram. Dikatakan bahwa PDM ini sebetulnya lebih memberikan atau menawarkan sesuatu yang sejumlah nilai plusnya ya, bahwa ada sebuah kelebihan dibanding dengan arrow diagram atau diagram anak panah begitu ya. Nah, dikatakan bahwa berikutnya lagi apa sih keuntungannya? Prinsip keuntungannya apa sih kalau diagram ini, PDM ini? PDM ini tidak dikenal adanya aktivitas yang berada pada dummy. Tetapi apakah dengan demikian di PDM itu tidak perlu dummy? Perlu dummy. Tetapi hanya di awal dan di akhir. Start dan finish. Yang di tengahnya atau backbone-nya atau yang bagian utama dari aktivitasnya semuanya tidak ada yang dummy. Kecuali hanya dua, yaitu start dan finish. Itu membedakan utama antara PDM dengan arrow diagram gitu. Ya, kemudian dikatakan berikutnya bahwa node-nya pun juga dapat digambarkan dalam bentuk apapun juga ya, entah itu bulat, entah itu square segi 4, ataupun mau bentuk yang lain itu tidak jadi masalah begitu, atau mau dengan hexagonal, yang artinya bahwa tidak pernah ada sebuah klausul, sebuah guidance yang mengatakan harus menggunakan bentuk bulat, harus kotak, tidak ada. Tetapi itu yang sebagai simbol, sebagai node yang mampu memberikan informasi bahwa di node ini ada pekerjaan apa begitu ya. Terus yang lagi, nah ini adalah contoh nodal yang ada di dalam PDM ya. Yang pertama adalah yang sebelah kiri ini ya, yang atas ini adalah namanya, ini adalah, ini kok kurang bagus warnanya ya. Oke, hijau aja. Tuh, pintar. Oke. Nah, yang ini excavate site itu adalah nama pekerjaannya. Sekalipun kadang-kadang di dalam beberapa case soal Pak berikan contoh ABCD, tapi ini sebetulnya mau huruf maupun nama aktivitas tidak jadi masalah, tapi esensinya adalah bahwa di dalam node ini kita bicara nama aktivitasnya. Kemudian yang kedua adalah activity ID number, nomor aktivitas. Kemudian yang kedua adalah durasinya begitu. Nah,
kembali ada hal yang prinsip yang mesti kita harus cek kembali ya, bahwa nomor ID nomor dari pekerjaan itu selalu berangkat dari sebelah kiri ke kanan, artinya dari kecil ke besar. Ya, boleh nggak Pak saya mengatakan bahwa note satu itu di paling belakang itu, ya tidak lazim begitu ya. Jadi ada sebuah kaidah-kaidah yang memang tidak yang tidak boleh dilanggar di dalam menyusun diagram ini begitu ya. Mesti kita pahami dulu ada sebuah bagian-bagian yang kita tidak bisa langgar ya, di dalam memberikan nomor ID ini. Ya. Next. Nah, kemudian beberapa note ya, bahwa hubungan di dalam setiap interaktivitas itu dinyatakan dengan sebuah garis. Nah, sebuah garis memang di dalam diagram ini tidak pernah ada sebuah anak panah, tidak ada. Karena hanya dihubungkan dengan sebuah garis, dikatakan bahwa by connecting lines or links forming a network begitu ya. Jadi untuk menggambarkan juga setiap box tadi, setiap node tadi hanya dihubungkan dengan sebuah garis saja. Ya, kemudian dikatakan if two activities A or C are related, that one must be completed before the other can begin. The boxes are linked. Nah, jika ada dua aktivitas, ya misalkan A dan C, itu yang dihubungkan dengan satu dengan yang lain, maka harus diselesaikan dulu, ya sebelum pekerjaan yang lain mulai begitu. Ya, kita sudah belajar yang dari yang lalu kan, misalkan pekerjaan D itu bisa jalan setelah A dan B selesai. Berarti mestinya tidak ada sebuah reason bahwa Pak A-nya lebih awal selesai dulu Pak, berarti boleh jalan. Tidak demikian, karena di A dan B menjadi syarat utama bagi D bisa berjalan begitu kan. Nah, kemudian dikatakan lagi bahwa seandainya jika dua aktivitas A dan B itu saling tergantung satu dengan yang lain, maka masing-masing pekerjaan itu dipisahkan dengan box yang berbeda. Jadi tidak pernah ada sebuah box, sebuah node itu yang akan mengcover dua pekerjaan. Pak, boleh nggak Pak, satu node itu saya pakai untuk dua pekerjaan? Tidak boleh. Ya, jadi satu node, satu pekerjaan. Nah, kemudian contoh lagi yang berikutnya lagi adalah the main feature of the precision diagram itu is that an activity is presented by an identifiable symbol, sama circle dan sebagainya. Nanti tanpa ada saran bahwa node itu boleh aja sih bentuknya. Pak, ini kan kota, ya boleh aja. Anda pakai bulat juga boleh aja. Maka di waktu yang lalu kalau kita ujian itu kan Pak juga memberikan sarannya, baik kamu ujian pakai aja beli penggaris yang dari itu kan, atau kotak-kotak supaya lebih cepat, karena itu kan kalau kamu pakai penggaris yang biasa lama kan, maka pilih kotak-kotak lebih cepat. Maka tidak pernah diminta harus kotak, atau tidak pernah diminta, tetapi mampu memberikan sebuah informasi bahwa node ini hanya satu pekerjaan, nomor aktivitasnya dan berapa durasinya. Ya, sebagai contoh bahwa ini kan dengan jelas bisa bahwa D itu setelah A dan B, A setelah C, dan seterusnya. Ini adalah sebuah potongan, sebuah parsial network dari sebuah network yang besar begitu. Oke, lagi, yang lagi. Nah, kemudian kalau kasus yang di dalam waktu yang lalu kita pernah belajar juga, ternyata ada juga satu pekerjaan itu yang namanya redundant ya. Jadi ada dua buah node dipakai dua aktivitas, dua anak panah dipakai dua aktivitas begitu kan. Tetapi dalam case ini pun juga sama juga. Dikatakan bahwa pekerjaan itu ya, pekerjaan di sini ya, ketika aktivitas itu berhubungan satu dengan yang lain, maka dikatakan ada yang redundant atau pengulangan begitu, dan dilakukan di generate begitu kan. Maka seharusnya seperti ini tuh tidak perlu dan seharusnya dihilangkan. Contoh ini, ya ini tipologinya dari materi yang lalu. Ada sebuah, supaya masih Pak sampaikan kan, ada pengulangan ya di dalam sebuah pekerjaan, dan ini dikatakan bahwa this link is unnecessary and should be removed, dan harusnya di remove gitu. Karena ada pengulangan ini kan sebenarnya ini begini maunya, bahwa seperti ini itu dibaca bahwa C itu setelah
A dan B kan. Nah ini mestinya tidak boleh yang ini. Ya. Ya, ada sebuah proses pengolahan ini kan bisa membuat kita bias apakah C setelah A atau sebetulnya C setelah A dan B selesai ya begitu kan. Maka pengolahan ini eh, menjadi sebuah hal yang menyebabkan bias untuk menerjemahkan hubungan pekerjaan ini. Mestinya ya, B masuk aja ke sini begitu kan, ini B-nya dari sini mungkin masuk sini karena ini pengolahan sini pengolahannya. Ini tidak jelas semua. Contohkan case-case yang memang uh, berulang. Ya, terus, nah kemudian kalau di dalam diagram kita mengenal sebuah tak panah yang dinyatakan dengan garis putus-putus, artinya dummy, dia tidak punya nama aktivitas, tidak punya durasi, tetapi di dalam PDM ini munculnya bukan di tengah-tengah aktivitas, tapi justru jauh di dalam PDM selalu bahwa ada sebuah node yang dummy, start dan finish. Nah, yang statusnya dia tidak punya durasi dan tidak punya sumber daya, maka dikatakan sebagai dummy. Nah, oke. Nah, kemudian uh, nah, kemudian berikutnya lagi adalah nah, well, the arrow diagram is event oriented, the precedent diagram is activity oriented. Ya, sama-sama KL diagram itu ownernya pada event, ya, pada node-nya itu kan, tetapi fokusnya apa di dalam PDM itu pada aktivitas. Ya. Nah, yang berikutnya lagi apa bedanya? Selalu kalau kita menggunakan PDM, kita mesti menghitung keenamnya ini. Satu, ESD, early start date. Waktu paling awal sebuah pekerjaan harus dimulai. Yang berikutnya adalah FD, waktu paling akhir sebuah pekerjaan harus dimulai. Yang ketiga adalah LSD, waktu paling cepat sebuah pekerjaan harus selesai. Dan LFD, latest finish date, waktu paling akhir sebuah pekerjaan harus diselesaikan begitu. Lalu free float dan total float begitu. Dan bawahnya adalah ini mengenai tadi note-nya tadi begitu ya. Nah, lalu bagaimana cara menghitungnya sekarang? Pertama itu adalah S dulu, yearly start date, waktu paling awal sebuah pekerjaan harus mulai. Yang kedua adalah LFD, waktu paling akhir sebuah pekerjaan harus selesai. Kita di L diagram hanya menghitung dua saja kan, ESD dan LFD sebetulnya. Tapi di PDM hampir kita mesti menghitung semuanya ini. Kemudian yang ketiga adalah EFD, early finish date. Yang keempat adalah LSD yang kita hitung. Kemudian free float yang kelima, free float, total float yang keenam. Ya, ini adalah urutan untuk menghitung atau menyelesaikan sebuah jaringan pekerjaan. Ya, oke. Oke, ini nanti lewat dulu ya. Kita sudah berjalan. Nah, sekarang kita coba ya, coba kerjakan sejenak, sebentar ya, dengan konsep seperti ini ya. Ada sebuah aktivitas A sampai dengan M, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Kemudian bagian tengah adalah durasinya. Kemudian sebelah kanan bergantung dari A itu bergantung pada starting activity. B itu bergantung pada starting activity. C sama juga D setelah A. Kemudian E bisa dimulai setelah B dan D selesai. Dan seterusnya. Coba Anda gambarkan dulu diagramnya saja dengan menggunakan precedence diagram method. Nah, oke. Ya, ambil waktu sekitar 15 menit ya untuk mengerjakan soal ini. Kalau bisa dikerjakan di Excel kah atau mungkin dikerjakan di PowerPoint, silakan nanti kita bahas bersama-sama. Ya, silakan. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum mulai mengerjakan. Adakah pertanyaan? Ada, kalau ada, silakan untuk
me- menyusun pekerjaan ini begitu ya. Silakan. Ada waktu 15 menit ya. Tadi sudah belum soalnya? Belum. Apa? Maaf Pak, belum Pak. Belum di capture. Belum Pak. Sorry. Ini ya, seperti anggap aja seperti kuliah aja nih, kuliah offline ternyata. Bentar. Ah, ya silakan. Sudah di capture? Ya, sudah di capture belum?
sekali waktu Pak Her minta tolong nanti eh, ada 3 ya yang untuk ditayangkan ya. Satu, saya minta tolong ke satu Yonatan Aurelius satu ya. Yang kedua, saya minta tolong sama eh, Brilian. Yang ketiga, Mbak Deta ya. 3. Oke. Yang lain jangan menunggu bertiga, tapi tolong dikerjakan masing-masing. Nanti apa yang sudah Anda kerjakan, kalau memang ada sedikit yang berbeda, kita diskusikan begitu. Jadi semuanya pada posisi mengerjakan itu masing-masing, tapi Pak minta tolong bertiga untuk nanti menampilkan apa yang sudah dikerjakan begitu. Oke. Baik. Sebentar, Pak izin ke TU sebentar ya, ke bagian pengajaran dulu, karena ini ada beberapa masalah yang akademik yang harus selesaikan. Sebentar, Pak izin dulu. Ya Pak, baik.
Oke. 10 menit lagi ya. 15 kita nanti lihat sama-sama pekerjaannya seperti apa. Tuh.
Ya, silakan. Ada beri kesempatan. Tadi siapa? Deta, kemudian Brian ya, dan ada satu lagi. Tolong ditayangkan pekerjaannya. Yuk, segera siapa dulu? Tadi Brilian, Deta, sama Salih siapa ya tadi ya Pak? Sebutan ya. Jonathan, Pak. Siapa? Jonathan Aurelius. Oh iya, oke. Ya silakan. Siapa dulu? Pak Deta dulu boleh. Alus juga boleh. Silakan. Ayo. Yuk. Sebentar Pak, belum selesai, masih bingung nih Pak. Bingung ya. 5 menit lagi. Sampai 8.20 lah. Maksimal 8.25 deh. 10 menit lagi.
Ini error ya? Tes. Error piye? Baik, Piye? kuwi kan ono sing apa ya, sing JMBK iki kan mosok podo setelah MBH. Aku Di cek buat Tanah Abang, settingnya lagi. di Tanah Abang. Kayaknya di Tanah Abang. Mana Vin? Tanah Abang. Share. Coba share sih. Jim. Risih kan?
Yuk silakan. Silakan. Mulai siapa dulu? Alulis dulu atau Dita dulu? Halo, ada kendala kah? Halo. Tolong dong kalau Pak Her bicaranya direspon nih. Pak Her jangan di tolong. Yuk tadi siapa? Kedengeran Pak jelas kok, Deta. Pak. Siapa dulu? Gimana? Halo Vin, Calvin gimana Calvin? Ya, kenapa, Pak? Gimana Calvin ada yang mau sampaikan? Enggak, Pak. Ya, Aman-aman, oke, Pak. baik. Ya, oke, sip. Oke, yuk. Mari persilakan. Siapa dulu? Tadi ada sambungan Lilian, betul. Aruli sama Deta ya. Yuk ditayangkan dulu. Pak, ini punya saya, Pak. Oh ya, Deta ya. Iya. Buat jaringan aja mestinya. Nggak usah. Nggak usah buat hitungan dulu. Nah, ini gambarnya jadi nggak jelas nih kalau apa. Nah, ya. Hmm, itu sebentar. Itu Mbak Deta yang A ya, ada 14 tuh apa tuh Mbak Deta sebetulnya? Contohnya A ya, yang di kotak ketiga itu. Iya. Baris ketiga, 14 tuh apanya tuh sebetulnya? 1 itu nomor kegiatan. Terus, Kalau yang 4 itu durasinya. oh durasinya. Ini Iya. sudah sampai tuntas selesai. Iya, sampai M. Benar-benar ini PR besar ya. Ya, PR screenshot dulu ya, PR capture ya, mohon izin ya. Oke, Iya. ini kita bahas satu-satu ya. Baik Mbak Deta, terima kasih. Nah yang lain, nanti siapa? Alulis dan apa namanya? Brilian. Saya, Pak. Ya silakan di share screen sebentar, PR copy dulu slide-nya. Saya baru jadi seperti itu, Pak. Ya sebentar, jangan pesimis ya. Apa? PR lagi cropping ya, Mbak kita dulu. Ya bisa di. Oke. Ini punya siapa? Punya Jonathan, Pak. Punya Jonathan. Sebentar, PR satu ini. Jonathan tolong di boxnya yang nah, sebentar, PR mau sensor dulu.
Yuk, Brilian sekarang. Brilian. Jonathan tolong di end share dulu. Sekarang gantian. Punya Brilian. Yang ini Pak. Ini punya saya Pak. Nah, iya. Bentar, Pak El. Setuju dulu. Aduh, hapus ya. Mbak Deta, minta tolong Mbak sama Alulis ini. Aduh, malah Pak El ke Del, tekan Del. Slide-nya hilang 2 slide ini. Bentar. Salah menimpa filenya. Tolong punya Mbak Deta bisa diulang Mbak, tampilkan Mbak. Sorry. Ini slide-nya ketimpa. Mbak Deta dan Alulis diulang sekali lagi. Timpa filenya nih Pak Herman. Bentar ya. Ya, Alulis, terima kasih Mbak Deta. Alulis, ulang. Alulis, Johannes. Sekarang. Oke. Baik, terima kasih. Ya, baik. Kita lihat dulu ya dari yang terakhir dulu ya, yang tadi saya minta tolong Aurelius ya. Kita lihat satu-satu ini dari yang sudah dikerjakan teman Anda. Nanti barangkali ada satu lagi kalau mau menanyakan juga boleh. Calvin, sudah siap Calvin? Saya ini pakai lewat HP sih, Pak. Kamu pakai HP ya? Nah, ya. Gambarnya di nggak apa-apa. Dah. Baik. Share ya, punya saya sudah dikerjakan. Ya. Oke. Kita lihat satu-satu ini. Dari belakang dulu ya. Nah, dari yang dikerjakan oleh Aurelius ya. Coba saya dipandu untuk dibacakan tadi urutan pekerjaannya. Ada mesti membantu Pak untuk membacakan urutan pekerjaannya. Untuk aktivitas A, B, dan C itu ada aktivitas awal. Lalu starting activity ya. B, terus ya. Nah, kita lihat satu-satu ya. Nah, ini yang A ini ada yang kurang nggak? ABC-nya ini. Apa yang kurang ini? Panahnya Pak. dari Ya, ini kan mestinya muncul sebagai dalam aktivitas kan ya. Kan begini kan. Lalu kan tadi katakan bahwa A itu mulai dari apa? Starting activity kan. B-nya juga sama kan? Terus C-nya ya. Siapa lagi? Berikutnya lagi Vin. D. Setelah itu pekerjaan D setelah pekerjaan A. Ya. Terus setelah itu Pekerjaan E setelah pekerjaan B dan D. Nah, ini menggambar anak-anak seperti ini harusnya diperbaiki. Jadi bingung sebetulnya hubungannya ini apa? Tiba-tiba muncul di tengah-tengah begini kan. Kalau mau buat bagus ini seperti ini. Dikatakan itu setelah ada B dan D ya. Begitu kan? Nah, paling tidak beginilah yang buatnya. Nah,
Terus berikutnya lagi. Apa, Vin? Pekerjaan setelah pekerjaan C. Sudah sesuai ya? Nah, terus sekarang lagi. Pekerjaan G setelah pekerjaan D. G setelah D, ya. Terus Pekerjaan H setelah pekerjaan F. H setelah F, betul. Terus Pekerjaan I setelah pekerjaan G. I setelah G, ya. Terus Pekerjaan J setelah pekerjaan E dan H. E dan H. Nah, ini kalau seperti ini artinya apa yang digambar oleh Aurelius? Artinya bahwa K itu setelah E dan H. Sementara diminta apa? J setelah E dan H, kan? Betul ya? Ya, Pak. Mestinya begini nih. Bagian yang situ masih bingung, Pak. Apa? Bagi Mas bingung ya. J setelah E dan H, kan? J, kan? Nih, mestinya. Oke. Terus setelah itu apa? Pekerjaan K setelah pekerjaan E dan H. Loh, berarti ada dua ya? Iya, J Pak. Tapi dan K itu. Oke. Ya. waktu beda. 3 hari. Itu beda ya. Ya udah kalau begitu, ini kan sudah beres kan? Tinggal kamu timpa aja toh. Nah, kalau memang ada yang seperti ini ditimpa, itu kamu beri jumper supaya tahu permasalahan bahwa oh ini tuh memang dibutuhkan dua seperti ini. Di jumper, jangan kamu timpa tanpa ada sebuah sebuah notasi atau sebuah simbol yang mengartikan bahwa itu ada dua hubungannya. Setelah itu apa, Vin? Setelah itu pekerjaan L setelah pekerjaan I dan J. Nah, ini kalau begini nggak berbunyi nih. Kalau begini artinya I itu gimana bacanya nih? Sulit kan? L setelah I dan J ya. Berarti ini tidak ada. Ya. Saya ini muncul. Santo Wafin. Habis itu terakhir K setelah pekerjaan M setelah pekerjaan K. Terus selesai ya. Selesai, Pak. Selesai. Nah, kita lihat. Pak sudah sampaikan di dua pekan yang lalu kan bahwa yang namanya diagram itu tidak pernah berakhir pada posisi terbuka. Selalu membentuk sebagai close diagram. Oleh karena itu butuh satu node of dummy. Maka di sini anda tambahkan mesinnya di sini. Nah, finishnya kan finishnya berarti ini. Nah, itu koreksi untuk pekerjaannya Aulis. Aulis paham nggak yang PR maksudkan revisinya ini? Iya, Pak. Sudah, Pak. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Dimengerti ya. Oke. Sekarang kita lihat pekerjaannya. Pekerjaannya sebelumnya ini. Mbak Dita. Lihat nih, Mbak Dita sekarang ya. Oke. Ini adakah yang kita lihat ya. Pekerjaannya itu kan tadi dikatakan bahwa A itu B dan C mulai dari awal pekerjaan kan. Nah, ini mestinya ada anak panah kan harusnya ini. Ya, nyatain. 1, 2, 3. Terus Vin. D itu setelah A ya. Apa? D, Vin. D, Pak, setelah A. Sudah betul ya. Terus setelah itu apa, Vin? E setelah B dan D. E setelah B dan D. E itu setelah B dan D ini B, ini D. Setelah B dan D masuk sini. Oke. Tapi sebetulnya kalau untuk menunjukkan sebuah hubungan yang baik itu tadi sebetulnya E-nya Anda geser ke kanan sehingga bisa anak panahnya bisa bagus jadi tidak. Ya ini pun juga tidak salah, cuma kurang rapi aja begitu ya. Terus berikutnya lagi apa? Apa? F setelah C. sudah betul ya. Terus berikutnya lagi apa? G sekarang. G setelah D. Delta. sudah betul. Terus setelah itu apa? J. Setelah itu apa? H dulu ya. H setelah F. H setelah F. Sudah betul. Oke. Terus setelah itu apa? I setelah I dulu G. ya. I Ya.
setelah G. Nah, betul. Terus sekarang J setelah E dan H. E dan H. J setelah E dan H. Itu mestinya ini kurang bergeser nih. J setelah E dan H kan. Iya, Pak. Ini ya ini mestinya begini ya. E dan H kan. Sorry. Gimana? J itu sorry Vin, bilang Vin. J setelah E dan H. E dan H. Ini gini, ya kan? Mestinya ini begini nih. Ini kalau mestinya perlu digeser J-nya sehingga nanti bisa rapi untuk mestinya begini. Nah, gini nih. J. Ya. Nah, itu apa? K setelah Eko dan Hama. Eko. Oke. Nah, ini mestinya ini kan. Nah, ini kan. Ya. Jadi terus bagian lagi respon. Terus L Setelah I dan J. I dan J ya sudah beres. Terus M Setelah K. nah ini kan masih juga terbuka kan, masih betul lagi kan, yang namanya finish kan. Nah itu ya revisi. Jadi kadang-kadang problemnya adalah di sini itu mengatur posisi nodalnya, posisi notnya supaya bisa terbaca dengan baik sehingga anak panahnya itu semua itu searah, jadi kiri kanan, atas ke bawah begitu, nanti bukan bawah ke atas, jadi nanti agak aneh kalau misalkan di gambar bawah seperti itu. Ya terakhir ini punya pilihan ya, lihat nih. Ini ini note-nya, ini jadi bingung ini kalau seperti ini. Ini itu prinsipnya apa? Mau menggunakan arrow apa presiden diagram ini? Coba dibaca dilihat dulu ya. Tadi apa? Pak bilang nyampaikan kalau PDM itu Pak, presiden diagram metode. Semua pekerjaan ada pada Ya, pada noda kan. Tetapi ini pekerjaannya ada pada anak panah, tetapi ada dummy activity. Bahkan ada yang lain ini. Ada start dan finish, masih ada lagi anak panah yang menggambarkan dummy itu. Ini gimana nih? Mengkombin kedua metode ini. Ada PDM dan CPM gitu ya. Ini brilian. Tadi Pak sudah sempat tanya, ada nggak ditanyakan begitu kan? Nah, ada orang jelas nggak apa yang Pak jelaskan ini? Brilian, tolong direspon. Iya. Yo, kamu tadi Pak tiap kali selesai bicara pastinya kan Pak kan tanya di kelas kan, ada nggak pertanyaan begitu atau nggak didiskusikan begitu kan? Nah, ini kok malah apa namanya kacau begini. Pak mau tanya Pak. Ya, Mau tanya Pak. Ya, Michael, silakan Michael. Itu berarti nanti termasuk yang perhitungannya yang LSD dan lain-lain itu seperti yang minggu lalu itu ya Pak? Sama sebetulnya. Ya. Atau ada mungkin bedanya nanti di sini atau gimana ya Pak? Oke. Nah, sekarang begini, dari 3 case tadi, ada nggak yang mau ditanyakan dulu? Ada nggak yang tidak paham dari 3 case tadi? Kalau yang tadi punya, itu Pak agak bingung ini, mengombinasi antara itu dan presiden diagram itu. Kita ini sedang belajar mengenai PDM kan, begitu sih. Oke, saya beri kesempatan dulu untuk bertanya dulu supaya jelas nih konsepnya gitu kan. Ada nggak pertanyaan dulu sampai di sini? Pak tadi masih belum tahu yang Pak Heri sampaikan tentang
menggabungkan dari Aero sama PDM, Pak. Itu maksudnya apanya ya, Pak? Nah, Yang mana yang ini PDM, gini, mana yang Aero? supaya Yang di- saya tunjukkan lagi nih, supaya ini yang contoh yang membingungkan ini. Nah, ini ya. Jadi tadi Pak sudah revisi, sudah koreksi punya apa yang sudah dikerjakan Mbak Dita dan Arlius kan. Nah, sekarang kita mau lihat punya siapa namanya, punya si Brilian ini. Ini nggak satu pun bisa, ini kacau ini menurut Pak Hel ini. Ya, artinya begini, Pak Hel minta kan ada sejumlah aktivitas, coba dibuat jaringannya dengan presiden diagram metode. Ya, kita mesti pahami dulu konsep utamanya. Yang pertama, yang namanya presiden diagram metode adalah semua pekerjaan, semua aktivitas itu ada pada node. Ya, tapi kalau pada L diagram, semua aktivitas itu ada pada anak panah. Itu yang pertama. Yang kedua, pada PDM itu diperlukan dummy activity, yaitu start dan finish, gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat ini yang dikerjakan oleh Brilian begitu. Ya. PDM juga enggak, CPM juga enggak ini. Gitu. Nah, nanti Pak katakan apakah ini kombinasi apa begitu kan? Nah, jadi dari tiga slide yang tadi Pak tayangkan itu dua yang sudah Pak revisi tadi kan, di mana Pak bisa tunjukkan, oh ini yang keliru, ini betulnya begitu kan. Dan ini kalau mau dibenahi, direvisi, kacau balau begitu ya. Karena ini prinsipnya miskonsep ini kalau sudah begini kan. Nah tadi kan Pak sampaikan bahwa yang PDM itu semua aktivitas itu ada pada node, bukan pada anak panah. Kalau kita bicara anak panah berarti pada L diagram. Ketika bicara pada L diagram, kita perlu daminya apa? Dami activity anak panah putus-putus begitu kan. Di dalam PDM tidak pernah dikenal namanya anak panah putus, tidak ada. Semuanya adalah line, ya. Hanya ada dua daminya, itu start dan finish, gitu. Begitu Michael. Jadi dua terakhir tadi yang slide apa yang dikerjakan Mbak Deta dan Aulis, Pak sudah revisi dan itu yang benar jaringannya. Begitu Michael, bisa dipahami kah? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Ya ini yang sudah betul ya. Hanya tadi ini. Nah ini Pak sudah revisi. Ya. Jadi kuncinya tolong menata node itu diatur supaya tidak anak panahnya tidak kacau begitu ya. Kita saja anak panah kiri kanan dan bawa dari atas ke bawah. Jangan dari atas ke bawah ya, jangan dibawa ke atas begitu. Kurang pas begitu kalau membuat anak panah seperti itu. Ya, terima kasih Michael untuk responnya. Yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Pak Her mau nanya. Ya, siapa ini? Oh, kakak dulu aja. Ya, silakan. Mau tanya yang punyanya Meta sepertinya. Data apa Meta? Data. Data lah. Ya, dapat tayangkan ya. Oke, Pak. Baik. Oke, ini. Nah, Ya. mau tanya untuk yang finishnya itu di bagian I atau L ya Pak? Oh, sorry. Ya, terima kasih. Terima kasih Kelvin. Kakak. Ya. Ini maksudnya soalnya ada panahnya. Bukan di bagian I tapi di L. Maaf. Terima kasih sudah di revisi ini. Sama-sama. Nah, katakan yang belum berakhir kan dua ini kan ya. Nah ini. Oke. Thank you untuk revisinya. Yo, berikutnya lagi. Siapa? Tadi siapa yang mau tanya? Ini juga ini. Oh, ini sudah betul Kak ya. L dan M Kak. Betul. Sip. Saya Pak, mau nanya Pak. Ya, sorry ya. Ya Pak. Ya, Pak, silakan untuk PDM itu berarti daminya berupa node ya Pak? Bukan berupa arrow ya Pak? Betul. Jadi di setiap di PDM itu ada dua dummy yang pasti, start dan finish. Bukan pada anak panahnya. Itu. Berarti nggak ada arrow putus-putus ya Pak di PDM? Tidak ada. Semua adalah
skala full line. Oke, terus Oh ya, kalau pertanyaan lagi Pak, kalau yang boleh. J dan K itu digabung nggak bisa ya Pak? Kenapa? J Kalau pekerjaan J dan K itu kan sama-sama setelah E dan H. Itu kalau Oke. digabung nggak bisa ya Pak? Tidak boleh. Tadi kan ada sebuah note bahwa satu note itu satu aktivitas. Artinya tidak boleh dipakai dua aktivitas meskipun ada kesamaan sebagai dalam prasyarat kan. Nah, oleh karena itu saat Pak Her kalau membuat seperti ini ya, ini barangkali bisa dulu ya. Nah, sebaiknya ini sedikit Pak Her cut di cut ya, cut di bagian ini aja ya. Ini adalah pengerjaan J. Ika ya. Nah, sebisa mungkin itu E dan H ya. E dan H. Nah ini lain ya. Nah, barangkali ya. Ini masalah soal menata note-nya itu memang harus diperhatikan begitu kan. Ya ini rapi gini kan. Nah. Ya paling enggak inilah bisa dikit-dikit supaya kadang-kala memang akan muncul bertumbuhan seperti ini sih. Muncul aja saling crash. Sama-sama kan ini oke. Nah kemudian yang ini sedikit ya ini. Barangkali itu untuk membantu supaya ini mestinya kalau kita gambar nanti secara manual ya, ataupun nanti kalau misalkan harus menggunakan komputer ya, kita bisa dijampar aja dengan menggunakan setengah lingkaran begitu ya, untuk menunjukkan bahwa oh ini ada hubungannya dari mana nih asalnya aktivitas ini begitu kan, sehingga tidak bertumpukan. Nanti kalau pet geser seperti ini ya, misalkan ini orang bingung begitu kan, ini dari mana asalnya, maka perlu dibedakan sih supaya ada perbedaan. Maka salah satu keyword yang penting juga masalah menata posisi dari node-nya sehingga jelas dari mana asalnya, dari mana prereknya. Begitu Suryo. Ya. Iya Pak. Terima kasih. Ya sama-sama Suryo. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, yang lain ada pertanyaan tadi? Pak Michael mau tanya lagi Pak. Ya, Michael, silakan Michael. Tadi yang maksudnya disebutkan atas ke bawah, bawah ke atas itu apa ya tadi ya Pak? Nah ini Michael, ini yang di bagian ini Mac ya, di bagian ini lah. Ya. Sebisa mungkin itu ngatur node-nya jangan sampai ada anak panah yang dari bawah ke atas ini. Ya. Karena kalau sebelah ini kalau kamu geser ke kanan sedikit ya, yang node ini ya, misalkan node yang ini,
Ya, kamu geser ke kanan sedikit. Misalkan di sini ya. Di sini misalkan ya. Ini. Maka anak panah ini kan tidak akan seperti ini posisinya, Michael. Tapi kan akan tergambar seperti ini posisinya kan. Berarti diusahakan harus turun ya Pak ya? Nah, gini kan. Nah, sama ya. Seperti posisinya. Nah, ini posisinya. Nah, sehingga semua konsisten bahwa anak panah itu dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Jangan semua digunakan, tak kan betul hubungannya, tapi jadi kacau. Ya, itu Michael. Jadi mesti menata note-nya ini, Anda boleh geser sedikit ke kanan, atau Anda style naikkan naikkan atau turunkan gitu. Satu sisi memang ya kita ngejar kerapian, intinya bahwa rapi, tetapi tidak membuat bingung di dalam menyatakan hubungan antar pekerjaannya, Michael. Begitu Michael dan kakak. Bisa dipahami kah yang Pak maksud? Bisa Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, yang lain adakah pertanyaan dulu? Nah, sekarang kalau misalkan ya sudah belum ada belum ada pertanyaan, sekarang kita lihat nih, kita menghitungnya ya. Tadi ini kan kita sudah membuat jaringannya, misalkan ya. Ini coba mungkin barangkali bisa dibantu nggak satu dari kelas ini ada yang sudah bisa membuat lebih rapikah supaya bisa terbantukan untuk menyampaikan cara perhitungannya begitu. Tolong dimasukkan durasinya sekarang. Barangkali Arlius bisa nggak Pak Her tolong dibantu dilengkapi dengan durasinya. Ini kan Pak Her sudah perbaiki ini. Pakai aja punya Arlius atau mungkin ada yang sudah membuat dengan komposisi yang lebih rapi, tolong bisa ditampilkan sebentar. Atau mau pakai ini aja. Coba Arlius, Pak tolong dibantu dimasukkan durasinya Arlius. Ya, yang di bagian ini, ya, tolong di yang bagian ini Arlius, ya. Ini, wah ini ya, kamu geser ke atas sedikit, Yang ini, kamu geser sedikit ke bawah. Nah, terus dimasukkan durasinya. Tolong, Arlius bisa dengar Pak Her, Arlius? Ya baik Pak, sebentar Pak. Ya oke. Ya oke. Saya tunggu. Masukkan durasinya semuanya ya.
Sudah, Jo? Arlis? Yuk, Arlis, bisa tayangan kah? Sebentar Pak, kurang sedikit Pak. Oh, ya oke, baik. Aduh. Ya, terima kasih, Arlius. Bisakah di full screen, kemudian yang sebelah kanan itu ada box dialog, kamu bisa di minimize kah? Nah itu di minimize saja, ya. Oke, yang bawah aja, dibawa ke, digeser aja supaya nggak mengganggu ya. Tuh, durasinya belum muncul, durasinya. Halo, Arlius, belum muncul durasinya kah? Ya sudah. Coba digedein dikit, Arlius, digedein dikit. Gedein dikit lagi. Kenapa Anda bawa yang touch screen ya, jadi menulis ya. Oke, kita sekarang perhatikan ya. Tadi yang pertama kita menghitung apa dulu tahapannya? Menghitung apa? ESD, LSD,
lalu ESD, EFD, LSD atau LFD? Menghitung apa dulu? Menghitung apa? ESD, Pak. ESD, Early Start Date. Waktu paling awal sebuah pekerjaan harus mulai. Kita masukkan ya. Nah ini. Ya, Pak Alex gimana nulisnya ini? Sebentar, Pak Alex screenshot dulu aja yang ini ya. Supaya bisa tampil di punya file. Pak Alex screenshot dulu ini. Bentar. Dan nanti nggak bisa. Atau mau saya share punya saya, Pak? Udah. Oh gitu, boleh Kevin? Boleh. Kalau memang nah. Terima kasih Arlius sudah membantu untuk memperbaikinya. Terima kasih Arlius ya. Ini untuk kemudahan supaya bisa tercapai dengan baik. Nah ini, Kelvin sudah lengkap ya. Vin di slideshow sekarang, Vin. Di slideshow sekarang. Oke. Nah, saya satu dulu ya. Nah, ini Pak Mas scan dulu nih. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Lihat pada angka sebelah kiri pada semua untuk semua ya. Pertama ini. Nah, ini saya mau copy dulu punya Kevin ini supaya bisa melakukan editing bagian ya. Oke, Vin, gantian Pak Ed ya yang kan slideshow ya, Vin. Supaya bisa curhat Vin. Makasih Kevin sudah dibantu banyak ini. Iya, Pak. Nah ini ya, sudah terlihat ya sekarang ya. Oke, nah yang pertama, tadi kan pada sama yang di awal bahwa ada 2 dummy activity di dalam PDM yaitu start dan finish. Mereka adalah aktivitas yang tidak punya durasi, ya, tetapi diperlukan untuk membantu di awal dan di akhir. Ya, sekali lagi bahwa dummy activity itu tidak punya yang namanya pekerjaan, tidak punya durasi, membantu untuk mengawal dan akhiri saja sebagai closing, opening dan closing begitu. Ya, kita lihat sekarang. Start itu kan tadi katakan bahwa Pak tidak ada durasinya, berarti kita mengatakan kita menuliskan di sini adalah 0 sebagai hari pertama proyek begitu. Ya. Terus sekarang kita lihat start itu kemana saja sih? Menjadi syarat bagi pekerjaan apa saja sih? Apa Pak? Start diplan oleh siapa? Start itu diplan oleh A, B, dan C, Pak. A, B, dan C. Maka kita lihat yang A dulu. Ya. Untuk konsepnya sama ketika kita menghitung ke depan, menghitung forward, itu selalu kita pilih yang paling besar. Kita lihat cabangnya ya. Oh, A dulu. Start ke A kan. Ini hanya ke sini aja kan. Ya. Maka kita tak 0 ya. Ini tambahan durasinya ini kan tidak ada 0. Maka 0 tambah 0. Yang B sama juga posisinya, startnya dari sini nih, ya kan 0, tambahkan durasinya dari node yang besar, node yang menjadi awalnya tambah 0, dapatlah 0 ini. Kemudian C sama juga, ESD-nya dari ini, ya tambahkan dengan durasinya dapatlah ini. Oke. Sang D itu kan bisa dikerjakan setelah A-nya selesai kan. Nah, lalu kapan harus mulai D itu? Nah, ESD dari A tambah durasinya jadi sini. Oke. Sekarang E itu ada 2 opsi. Dia bisa dikerjakan setelah B dan D selesai baru E-nya jalan. Sekarang kita bandingkan. Ya. 4 tambah 2, 6. Ataukah pilih 0 tambah 2. Pilih yang paling besar, 6 kan? Yang ini kan? Masuk sini. Lalu pekerjaan F sekarang.
F itu bisa dikerjakan setelah C selesai. Data yang lain kan yang menjadi syarat bagi F kan, ya 0 ini, ya tambah 3. Artinya apa? Bahwa pada hari ketiga F itu harus segera mulai. H itu bisa dikerjakan setelah F selesai. Data yang lain kan yang menjadi syarat, maka EFD-nya dari F, bahkan durasinya F masuk ke sini. Nah, saya masalahnya kan. Terus sekarang yang pekerjaan E dulu, yang G dulu, G mudah ya. Tadi kan jelas 4 tambah 2, sini sudah beres masalahnya. Nah, yang ke I, ya sama juga. I setelah G selesai kan, berarti EFD dari G, ya tambah durasinya, maka paling cepat itu I mulai hari ke-10. Ini tambahkan ini, dapatlah ini. Sekarang J itu ada 2 syarat ini. J bisa jalan kalau E dan H selesai. Ya. Sekarang kita bandingkan itu. Mana yang paling besar yang paling cepat harus mulai. E itu adalah 6, tambah durasinya, yang ke J ya, 7. Ya, 7. Atau dari H, 7 tambah 3, 10. Yang paling besar nih. Nah, ya. K sama juga nih. K itu kan bisa dimulai kalau E dan H selesai. Ya, berarti kita bandingkan 6 tambah 1, 7. Ataukah 7 tambah 3, 10. Pilih yang paling besar. Oh, ini ternyata. Nah, terus bikin lagi ke L. L itu bisa dikerjakan setelah I dan J selesai. Karena ada 2 pekerjaan yang menjadi syarat bagi L. Dan bandingkan. Pilih. Yang pertama adalah 10 tambah 5 itu 15. Ataukah yang kedua adalah dari J. 10 tambah 3, 13. Pilih yang paling besar. Sekolah sini. Nah, yang ke M. M itu bisa dikerjakan kalau K selesai. Berarti 10 tambah 6 aja kan 16. Nah, sayang finish. Finish itu ada 2 pekerjaan yang akan yang harus dipilih yang menentukan durasinya. Satu dari L, satu lagi dari M. Pilih 15 sama 9, 24. Atau K tambah ini, 16 tambah 5, 21. Pilih paling besar nih. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang kurang jelaskah? Untuk menentukan waktu paling awal sebuah pekerjaan harus dimulai. Belum ada, Pak. Bisa dipahami, bisa diikuti dengan jelas. Yang lain, Bisa, Pak. Michael? Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Lalu tabel menghitung apa sekarang? Tadi yang kita hitung pertama adalah ESD, Early Start Date. Yang kedua tadi menghitung apa? LSD, Pak. LSD. LSD Pak, LFD? LSD. LFD, Latest Finish Date. Waktu paling akhir sebuah pekerjaan harus selesai, waktu paling akhir. Berarti kita menghitung yang ini. Nah, kita menghitung yang ini. Ini, dan seterusnya. Yang belakang ini ya, yang keempat kanan bawah itu. Nah, ingat kalau menghitung ke belakang, kita menggunakan prinsip yang namanya backward calculate. Oke. Pilih yang paling kecil. Nanti hasilnya apa? Pilih yang paling kecil. Nanti ke depan yang besar begitu. Nah, sekarang kita lihat satu-satu ya. Oke. Nah, di akhir proyek ini, waktu paling akhir itu akan sebagai endingnya itu pasti sama dengan SD-nya. Ya, tidak mungkin selesainya mulainya
hari ke-24 selesainya hari ke-25, tidak mungkin begitu. Akhirnya juga pada ending itu pasti 0 juga, finish tidak punya durasi kan. Nah, bisa lebih kecil kalau memang ada sebuah percepatan, tapi ketika lebih kecil nilainya, nanti kan muncul ada sebuah angka yang negatif. Tapi ketika negatif harus dikompres. Itu yang jadi problem nanti berikutnya kita bahas satu session ya. Nah, maka ini adalah 24 sama juga sebagai endingnya begitu ya. Saya kita menghitung ke belakang. Saya ganti aja warna yang lain ya supaya tidak warna ini dulu ya. Nah, selang belakang ya. Ingat, kalau menghitung LSD itu seakan-akan, itu katakan seolah-olah semua garis penghubungnya itu berbalik arah ke start. Nah, saya kita selesaikan ini. L dan M dulu ya. Nih, 24 LSD dari finish, Anda kurang durasinya 0, masuk ke sini. 15. Ya, soal 24. Ya, 24 kurangi 0. Ini kan namanya durasi kan 0. Dah, sekarang ke pekerjaan I. Ya. Itu kan kalau Anda balik panahnya, itu kan berarti L itu kan itu hanya punya satu cabang kan ya dari L kan. 24 kurangi dengan 9 setelah 15 ini. Nah, ini kurangin dapat nih. Terus J sekarang. J itu ada berapa ini? Ya. J itu sama juga ada satu kan ya dari L juga kan kalau dibalik gitu kan. Berarti kan 24 LSD dari L kurangi durasinya masuk ke sini. 15. M hanya K saja kan kalau kita balik arah mananya. Tapi jangan digambarkan loh supaya kalau menghitung backward Anda boleh saja pakai alat bantu pensil, tetapi jangan digambarkan anak panah bolak-balik jadi nggak benar seperti itu kan. 14 kurangi 5 nih 19. Nah, masalahnya kan saya yang ngelimpinnya E dan H ini. Ya, karena E dan H itu dia punya dua percabangan kan, J dan K. Saya kita bandingkan ini antara J dan K. J itu opsinya adalah, kalau dari J itu hasilnya adalah pilih 15, ya, Anda kurangi 3, dapat 12, yang ini dulu ya. Ataukah 19 kurangi 6, dapat 13. Pilih yang paling kecil, 12 nih. Yang H sama juga asalnya kan, dari J dan K kan, 15 kurangi 3, 12. Ataukah pilih 11 kurangi 6, 13. Pilih yang terkecil, 12 nih. Sudah, sekarang G. G itu kan hanya ditentukan oleh I, nggak ada yang lain kan. Nah, 15 kurangi 10. 15 kurangi 5, dapatnya 10. Nah sekarang berikutnya lagi yang mudah lagi F. F itu mudah ya. Tinggal 12 dari LSD dari H, kurangi aja dengan durasinya H, dapatlah 9. C juga demikian, dan satu aja percabangannya dari F. 9 kurangi 4 itu 5. Sampai selesai. Sekarang D. D kita perhatikan ada dua yang akan masuk ke D kan. Satu dari G, satu dari E. Ya, pilih LSD dari G 10 kurangi 4, 6. Pilih 12 kurangi 1, 11. Itu kecil 6. Mula. Nah, sekarang A. A itu hanya dari dia aja kan, tidak ada yang lain berarti. Ya, berarti LSD dari D, kurangin durasinya D, dapatlah 4. Terus B itu hanya dari E saja kan, 12 kurangi 1, ya, 11. Nah, artinya A, B, dan C sudah ketemu nih. Waktu paling akhir sebuah pekerjaan harus selesai kan. Nah, sekarang kita ingin menghitung 4 kurangi 4 dari A ya. Itu kan berarti LSD dari A kurangi 4, 0. Ini 0.
A ya. Sekarang B. B berapa? 9 ini. Kurangi 2, 9. Ataukah dari C? 5 kurangi 3, 2. Pilih paling kecil. Masukkan sini. Nah, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Udah jelas atau belum? Cara perhitungannya. Bapak. Udah jelas? Udah ya. Nah, sekarang yang bikin lagi apa? Menghitung apa? EFD kan? Ya, FD lebih mudah sebetulnya kan kalau FD. Itu. FD yang ketiga berarti kita menghitung yang ini. Ganti warna hijau ya. Nah, EFD itu adalah merupakan penjumlahan ESD setiap aktivitas tambah durasinya. Yang ini kan ESD tambah durasinya. 0 tambah 0, dapatlah 0. 0 tambah 4 durasinya ini, dapatlah 4. 0 tambah 2 durasinya di B, dapat 2. Kemudian D, 4 tambah 2 ini, dapatlah 6. Kemudian G itu ESD-nya 6 tambah durasinya 4. Kemudian I, itu 10 tambah 5, 15. Lalu L, 15 tambah 9, 24. Yang pekerjaan apa lagi? C, 0 tambah 3. Saya masalahnya. 3 tambah 4, ini 7 durasinya. 7 tambah 3, ini 10. Kemudian yang ini K 10 tambah 6, 16. Terus yang ini adalah 13. Yang ini adalah 7. Ya, yang ini 24. Ini adalah 16 tambah 5, 21. Sudah beres susahnya. Sudah semua ya, berarti kan? Semua sudah terisi. Terus yang keempat apa? Menghitung apa? Menghitung LSD. Latest Started. Waktu paling cepat sebuah pekerjaan harus selesai. Ini ganti lagi nih. Ganti dengan warna apa ya? Nah, biru tua ya, ataukah ya. Oranye aja tah supaya terlihat. Nah, kalau yang latest Started itu merupakan dirumuskan LFD dari setiap pekerjaan dikurangi durasi. Ya, ini 0, kurangi 0. Nah, ini. Lalu yang A, 4 kurangi 4, 0 juga kan. Nah, lalu yang B, itu 11 kurangi 2, 9. Kemudian yang C, 5 kurangi 3, 2. F, 9 kurangi 5. 9 kurangi 4, sorry, 5. E, 12 kurangi 1, 11. Dan D-nya 6 kurangi 2, 4. G, 10 kurangi 4, 6. 50 kurangi 5, 10. Nih. 10. Kemudian 50 kurangi 3, 12. 3, 9. 19 6. 19 kurangi 6. Berapa nih? 13 ya. 9. Terus yang ini 24 kurangi 0. 24. Terus yang ini L-nya 24 kurangi 9, berarti 15. Nah kan hasilnya sudah lengkap. Nah sebetulnya dari diagram ini, kita tuh sudah bisa mendapatkan yang namanya critical path. Pak, bila mana critical path? Ya, satu, nilai ESD sama dengan LSD-nya. Nilai EFD sama dengan LFD-nya. Nah, kita perhatikan sekarang, path-nya mana yang kritis atau pekerjaan apa yang berada pada critical path. Yuk, lihat lagi. Yang mana coba? Yang merupakan critical path-nya. ADG. Pekerjaan apa? ADGI, Pak. Ya, ADG. I. Apa? ADG. ADGI, Pak. IL. Nah, berarti ini jalurnya kan. Inilah dia kita sudah temukan ini. Dan sorry, aja. Stabil aja ya supaya stabil aja ini.
letter. Maka ini adalah kritis ini. Ini kritis. Ini kritis. Ini kritis. Ini kritis. Ini kritis. Ini kritis. Nah, itu. Ya, jadi sudah kita masih punya 2 nih ya. Nanti kita minggu depan kita lanjutkan lagi apa untuk perhitungan. Oke, sampai di sini adakah yang belum jelas atau ada yang kurang jelas kah? Dari mulai menghitung ESD sampai dengan LFD tahapannya 1, 2, 3, 4-nya, kemudian juga akhirnya menentukan critical path-nya. Adakah yang belum jelas dari yang saya sampaikan di session pagi hari ini? Ada pertanyaan? Sudah jelas Pak, belum ada Pak. Belum ada. Yang lain? Selain Michael? Jelas, Pak. Cukup, Jelas Pak. ya. Ya. Udah absen semua belum? Sudah, Pak. Sudah semua ya. Ya. Baik, kalau memang belum ada pertanyaan, Pak Her akan akhiri. Lagi terima kasih untuk perhatiannya. Barangkali kan nanti Michael tolong di grup komting ya, karena kan kita di akhir kita libur kan hanya di hari merah kan. Kalau nggak salah mulai hari tanggal berapa ya kita libur ya? Kalau nggak salah 21 ya, itu kan sudah mulai libur kan. Tapi setelah Lebaran tanggal 25 itu kan langsung masuk kalau nggak salah ya, betul kah? Nggak jadi libur panjang kan? Enggak, Pak, sampai tanggal 25 tok. Tanggal 25 berarti nanti 26. Nah, tolong beberapa waktu bisa dialokasikan kalau memang ada yang berhubungan dengan hari merah ataupun nanti ada cuti begitu ya. Nanti tolong dicek ya Michael ya untuk beberapa hari-hari yang memang berpotensi untuk nabrak begitu ya. Iya, Pak. Pak Her, mau nanya Pak. Ya. Pak, itu Gimana? kan tadi absennya yang di cyber itu Pak, aku nggak bisa itu login, error gitu kan. Tapi aku udah ngechat Michael langsung Pak di private chat. Ya. Nggak apa-apa, makanya kan Pak tadi sampaikan di awal bahwa kalau bisa di backup dengan jadi kalau misalkan double seperti ini, saya sudah punya data untuk tanggung jawab atau masuk begitu. Ya, Pak. Baik, Jimmy, terima kasih Jimmy untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih Michael sudah di-coordinate dengan baik dan luar biasa di pagi hari ini. Akhir dan saya selalu untuk semuanya ya. Baik, Pak masuk end session ya. Masih ada lagi seminar lagi. Oke, ketemu lagi di minggu depan ya. Terima kasih dan selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak. Yuk sama-sama.